Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Sabriansyah. Dan di video kali ini kita akan menyelesaikan studi kasus kita, yaitu studi kasus penjualan di OOP C++. Oke, jadi setelah di video terakhir di playlist konsep PBO kita sudah berhasil membuat sebuah notasi kelas diagram yang ini akan menjadi template kita untuk menyelesaikan studi kasus ini, studi kasus penjualan gitu ya. Jadi di sini kita sudah buat ya kelas abstrak barang, kemudian ada keturunannya yaitu kelas keyboard dan kelas prosesor kita udah buat. Cuman di sini ada yang harus kita perbaiki teman-teman, yaitu tampil jenis barang ini itu akan return string. Jadi kita akan perbaikin dulu. Oke, tepatnya di kelas turunannya karena ini nggak ada isinya untuk metode abstrak ini di kelas abstrak barang, dan kita akan overriding di yang tampil jenis barang di kelas keyboard dan kelas prosesor. Oke, jadi kita akan perbaiki itu dulu. Jadi kita bisa ke aksesoris ya. Ini saya sembunyikan aja sidebarnya. Kemudian, nah ini nih. Jadi ini return, ini keyboard gitu. Return, ini keyboard. Gini. Tapi ini jangan void ya, tapi ini string. Gini, dan di barang juga berarti harus ini string ya. Sip, berarti di sini udah. Lalu di scroll bawah lagi ada satu lagi kelasnya yaitu kelas prosesor. Ya ini ya. Ini string dan ini return. Ini prosesor. Gini. Sip, beres. Udah selesai, apalagi? Kemudian kita akan membuat si kelas penjual dan kelas pembeli itu hasil dari inheritance atau keturunan dari kelas abstrak user gitu. Jadi kita buat dulu kelas usernya atau kelas abstrak usernya dengan beberapa properti yaitu nama, umur, dan jenis kelamin. Kita bisa kopas saja sebenarnya dari salah satu yaitu penjual atau pembeli. Tapi intinya kita buat kelasnya dulu di package my class ya. Di package my class. Oke, kita buat kelas baru, namanya adalah user.h. Begini. Dan kemudian kita buat kelasnya kelas user. Gini ya. Jangan lupa titik koma di ujung. Sip. Kemudian kita bisa copy aja untuk yang ini ya, sampai jenis kelamin. Atau cut boleh deh ya, cut. Ini private gitu. Sip. Jadi di sini ini untuk propertinya. Kenapa ini salah? Coba kita. Oh iya, sorry. Kita belum include-kan IO stream-nya. Include IO stream. Gini, kemudian kita using namespace std. Gini ya. Udah beres. Ini kenapa? Oh, santai. Jadi yang pertama kita buat sebuah kelas abstraknya dulu. Ini visibility-nya public ya. Ini kemudian virtual, kemudian string, karena nanti dia return. Apa nama metode abstraknya? Tampil jenis user. Oke. Tampil jenis user. Gini, sama dengan 0 karena ini di kelas abstrak. Kemudian ada konstruktornya. Kita bisa contek aja dari sini ya. Ini. Sip. Kemudian kita taruh di sini. Ini ganti dengan user. Dan kita nggak butuh jenis kelamin, bla 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 ya. Ini kita nggak butuh sampai sini. Jadi cuman, oh bentar. Oh kita butuh jenis kelamin. Jadi sampai jenis kelamin aja. Sip, begini. Kemudian ini hapus. Ini ganti user. Beres. Terus apa lagi? Terus ada centak info user. Kita bisa kopas aja dari yang pembeli biar nggak lama ya. Copy aja. Paste di sini.
cetak info user. Ini berarti ini cuman sampai nama pembeli. Oh ya, nama user itu boleh lah ya. Nama user ini semuanya ganti aja. User. Nanti teman-teman bisa perbaiki sendiri kok. Kemudian nama user, umur user, berapa tahun, jenis kelamin apa, sampai berarti sampai di sini aja ya. Sip, sampai sini aja berarti. Udah harusnya beres. Kemudian nanti kita akan overriding di sini. Tapi itu nanti kita buat kelas abstraknya dulu. Kemudian ada apa? Set nama, umur, jenis kelamin, dan get itu sendiri. Jadi kita bisa copy aja ya. Ini sampai sini. Metode setternya. Ini set nama, ini berarti umur, user. Sip. Kemudian getnya. Getnya sampai sini ya. Oke. Gini. Ini user. Beres. Udah. Kemudian ada apa lagi? Udah, beres saja. Beres, kemudian kita akan perbaiki di kelas turunannya. Berarti kelas pembeli itu hasil inheritance atau keturunan dari apa? User ya. Gini. Berarti kita perlu include di sini ya. Satu lagi. Include my class atau barang langsung aja. Oh, user. Kok banyak salah ya? User titik H. Gini. Harusnya beres ya. Oke. Sip, kemudian kita akan overriding metode abstraknya. Ini. Kita bisa ke di atas constructor. Gini. Ini kita akan langsung return aja. Return ini pembeli gitu. Sip, kemudian kita akan perbaiki ini. Kita nggak butuh ya berarti ini. Kita tinggal panggil aja konstruktor ini buat ngisi nama, umur, dan jenis kelaminnya. Oke, jadi kita bisa ke user. Ini ya. Bentar. Salah dong. Ini kalau di Java, nah gini. User. Kemudian kita akan lempar nama, kemudian umur, dan jenis kelamin. Begitu. Bener ya. Jadi sama tuh. Kayak gini. Sip. Kemudian apa lagi? Kita nggak perlu ini. Jenis kelamin ini sampai di sini. Kita nggak perlu. Berarti mungkin di sini untuk yang konstruktornya kita nggak perlu pakai endline ya. Gini aja. Sip. Kemudian di pembelinya kita tinggal cout, tambahin nomor telepon bla bla bla. Nomor telepon bla 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 bla. Sip. Tapi harus ada yang kita panggil dari konstruktor user. Tapi ini kita ubah dulu deh. User gitu. Di sini berarti kita bisa kopas aja. Saya agak lupa. Oke, gini. Berarti user .2.2 cetak info user. Sip, gini. Kemudian apa lagi? Ini sampai jenis kelamin nggak butuh ya setternya. Begitupun juga dengan getternya. Sip. Gini doang. Beres harusnya. Oke. Sekarang di yang pembeli. Pembeli udah, penjual. Kita bisa tutup aja sidebarnya. Ini sampai jenis kelamin nggak usah. Dan ini kita tinggal tambahin apa tadi? User, nama, umur, dan jenis kelamin. Jadi kita lempar tuh. Biar diisiin sama si user. Tapi kita belum definisikan ini hasil
keturunan dari kelas mana? Public user. Gini. Sip, berarti ini tambahin include satu kali lagi. Include user.h. Oke, konstruktor udah. Berarti kita bisa kopas aja dari yang pembeli ya. Seharusnya biar nggak lama gitu. Ini untuk overriding metode abstraknya. Jadi di mana? Di sini ya. Ini penjual. Jadi ngoding itu bukan tentang gimana cara kita jago ya, tapi googling aja bisa, kopas gitu. Oke, ini berarti sampai lama kerja. Tapi di sini kita akan memanggil user get mencetak info user. Jadi ini kita tinggal ganti user. Sip, udah, ini nggak perlu. Begitupun juga yang ini. Beres, udah. Kemudian di mainnya error, jelas error. Kenapa error? Di sini ada penjual cetak info penjual. Enggak, berarti cetak info user tadi. Ini pun sama. Oke, jadi kita tambahkan lagi ya di sini. Ada include my class user. Gini. Ini kalau kita running pasti error karena harusnya ketimpa-timpa filenya. Tuh, harusnya error. Errornya apa? Redefinition of class user. Nah, benar. Jadi, kita nggak perlu tambahin class user sebenarnya di sini. Nah, tapi biar lebih afdolnya, gimana kalau di pembeli dan penjual, itu kita nggak tambahin user hanya. Jadi gini doang. Jadi dia include-nya di main programnya di sini. Sip, kalau udah beres, coba di running. Tuh, harusnya jalan ya. Jalan, kita sudah menerapkan yang ini, user, penjual, dan pembeli. Beres harusnya. Oke, sudah lebih simpel program kita. Nah, sekarang, apa dong? Kita tambahkan kelas transaksi, teman-teman. Yang transaksi ini, dia bergantung pada kelas pembeli, penjual, dan salah satu keturunan dari kelas barang. Gimana caranya? Yang penting kita buat kelas transaksinya dulu. Supaya bisa kita nanti beli barang apa, penjualnya siapa, pembelinya siapa. Transaksi .h ini ya. Kemudian include iostream. Kemudian using namespace std. Kemudian di sini dia nggak punya sebuah properti tapi langsung konstruktor ya. Jadi kita bisa kelas transaksi. Jangan lupa titik koma. Kemudian langsung konstruktornya. Public transaksi. Dia perlu parameter berupa kelas penjual, pembeli, dan kelas barang. Jadi gini. Penjual dulu, pembeli, dan barang. Oke, jadi di parameter ini kita bisa menggunakan sebuah kelas ya. Bisa kita pakai sebuah kelas. Nah, kenapa di sini dia error? Penjual is undefined, nggak ada di sini. Berarti kita harus import ya. Include penjual, kemudian pembeli, dan barang. Tuh, beres harusnya. Tapi di sini dia abstrak. Ini nggak apa. Nanti kita bereskan. Tapi harusnya ini kita nggak perlu karena nanti kita akan taruh dia di main. Jadi kita tambahkan di sini nanti. Ini susahnya C++ kalau kita mau narik kelas-kelas yang kelas itu adalah keturunan gitu. Tapi nggak apa, is okay. Ya, nanti kita tampilkan gini teman-teman. Cout
penjualnya siapa? Ya, kita bisa penjual titik get nama. Kemudian pembelinya siapa? Gitu ya. Pembeli titik get nama. Nama pembelinya siapa? Nah, kemudian yang terakhir, barang yang dibeli apa? Kan gitu ya. Berarti di sini barang dot get nama barang. Udah. Ini. Tapi kita tambahin 1 kali enter lagi ya. Kita tambahin 1 kali enter gini. Kemudian jangan lupa, ketika nanti barangnya sudah dibeli, berarti kita gini. Barang. Oke. Stok barang atau set stok barang berapa, kan gitu ya. Nah, berarti kita punya variabel di sini misalnya integer stok baru sama dengan berapa stok barang saat ini dikurang 1. Kan gini ya. Kemudian sekarang barulah barang kita set stok barang dengan stok baru. Cun nggak sampai sini? Oke, jadi kita tampilkan nih, barang kan udah berhasil dibeli, misalnya 1 gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman mau lebih kompleks berarti belinya berapa gitu. Tapi silahkan aja. Nah, setelah dibeli, kita akan ketahui dulu stok barangnya tuh berapa. Oke, dikurang 1. Berarti kurang 1 gitu. Kita simpan ke dalam variabel stok baru. Nah, nanti stoknya kita akan set di yang stok baru setelah dikurang 1. Begitu. Oke, berarti di sini di mainnya coba kita tambahkan. Ini udah saya include ya tadi. Udah. Misalnya transaksi TRS 1 gitu misalnya. Kita langsung aja. Penjualnya siapa? Misalnya penjual 1. Pembelinya siapa? Misalnya pembeli 1. Dan barangnya misalnya keyboard gitu. Keyboard 1. Udah gini aja. Ini error ya. Harusnya error nih. Coba kita running. Nah, kita baca errornya. Karena ini saya sudah duga ini error gitu. Karena nggak cocok di C++. Tapi nanti kita akalin teman-teman. Di sini errornya yang pertama, can declare parameter barang to be of abstract type barang. Oke, jadi karena si barang itu adalah abstract class, kita tidak bisa definisikan seperti ini. Jadi caranya gimana? Caranya masih inget pointer nggak teman-teman? Jadi misalnya ini ya, ini saya komentarin aja. Misalnya nih, kita punya sebuah variabel nilai, isinya 10 deh. Oke, ini kalau kita running atau kita cout, nilai gitu ya, endline. Ini kan hasilnya adalah, bentar kok masih error. Coba ini nggak usah ditarik lah transaksinya. Gini, kita komentarin dulu, yang penting ini jalan. Kita ingat-ingat dulu pointer kita. Tuh, 10 tampil. Oke, kalau kita mau bikin pointer, berarti tipe data yang akan kita bikin pointer apa? Misalnya di sini nilai, tipe datanya integer. Ini ya. Misalnya pakai pakai bintang kalau kita mau buat pointer. Ini di playlist struktur data pointer. Misalnya pointer nilai gitu. Di isinya bukan nilainya, tapi alamat dari nilai ini, alamat di memori dari variabel nilai. Gimana cara ngisinya? Dan nilai gini. Jadi pakai keyword dan. Cun. Nah, sekarang kalau saya tampilkan pointer nilai, inilah alamatnya. Gitu. Jadi kita nggak bisa tuh semena-mena langsung kita oper si variabel abstraknya ke sini. Nggak bisa. Jadi kita langsung aja ambil si variabel abstrak tersebut di memorinya. Langsung kita ambil dari sumbernya langsung. Tanpa kita perlu validasi dari abstrak kelasnya. Jadi gimana caranya? Oke, caranya gini. Caranya kita opernya pakai dan.
Gini ya. Dan oh ya, ini sip. Kemudian di sini barangnya kayak tadi berarti gini. Nah, tapi sekarang kalau si variabelnya itu pointer, kita nggak bisa pakai titik. Misalnya pakai minus lebih dari. Gini. Minus lebih dari. Ini pun sama. Minus lebih dari. Dah. Gini. Cun. Jadi kita langsung ambil dari memorinya. Tanpa kita melakukan validasi dari kelas ini, kelas abstrak enggak, dan lain sebagainya. Begitu. Coba kita running deh. Tuh, harusnya sekarang penjualnya Udin, pembelinya Siti. Bener nggak penjualnya Udin? Penjual 1 Udin, pembelinya Siti. Bener. Barangnya Vortex Series VX7. Bener nggak keyboard 1? Yap, benar sekali. Dan sekarang, kalau kita cout, misalnya keyboard 1 ya tadi, kemudian get stock, gini, apa hasilnya? 96. Sedangkan di awalnya stoknya adalah 97. Jadi kita udah ngurangin 1. Gitu. Nah, tapi problemnya adalah kenapa di transaksi error ya? Tuh, di transaksi error. Karena di sini dia nggak narik kelas penjual. Nggak seperti ini. Oke, tapi ditariknya di sini. Jadi ibarat gini deh. Kalau di C++ cara nariknya tuh gini. Kalau kita pakai include ya. Di copy semua source dari file tersebut dan dioper di sini. Gitu. Ya, itu kalau di C++. Kalau di Java beda. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini udah jalan. Gitu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Kalau kita langsung store ya, di argumen kita mau ditangkap di parameter seperti ini artinya penjual akan menjadi kelas baru atau menjadi objek baru hasil instansiasi dari yang kita store. Nah, sekarang saya maunya jangan seperti itu. Saya maunya kita langsung ambil aja dari memori semuanya. Kenapa? Karena dengan kita seperti ini, oke, itu kita menduplikat objek dari instansiasi kelas tersebut. Kita nggak mau itu, kita langsung aja ambil dari memorinya. Jadi kita bisa simpulkan di sini pakai dan juga, dan ini pakai dan juga. Dan di sini kita pakai pointer juga ya, gini. Dan titiknya kita ganti lebih besar dari. Begini. Sip. Ini errornya kenapa? Enggak lah, harusnya beres. Kalau kita running, hasilnya sama aja. Gitu. Cun ya. Jadi inilah kita udah berhasil membuat sebenarnya. Teman-teman. Sip. Oke, jadi kita udah berhasil membuat. Dan sebentar kita cek dulu. Dan kalaupun ya, kita coba lagi. Misalnya di sini adalah transaksi 2 dengan barang misalnya prosesor 1. Oke, kita running coba. Oke, harusnya beres. Tapi di sini dia nggak menerangkan ini tuh jual keyboard, ini tuh jual prosesor gitu ya. Jadi kita tambahkan tuh di transaksinya. Tipe penjualan gitu ya, atau barang, tipe barang. Kita tambahkan di sini boleh deh. Tipe barang. Berarti kita bisa barang get jenis barang gitu. Oh ya, min lebih besar dari. Kalau pointer. Sip, ini kalau kita running, kenapa error? Katanya adalah kelas barang has member name get jenis barang, did you mean get nama barang? Salah kita, tampil jenis barang.
Tampil jenis barang. Tampil jenis barang. Nggak ketemu ya. Running lagi. Harusnya beres. Jadi ini prosesor, ini keyboard. Beres tuh. Jadi kita udah ketahuan tuh siapa yang ngejual, siapa yang membeli, barangnya apa, dan barang yang dibeli itu jenisnya apa, atau keyboard kah, atau prosesor kah, dan lain sebagainya. Dan kalaupun kita cek lagi ya, cout prosesor 1 dot get stok barang, harusnya udah berkurang tuh. Kita running 20. Awalnya berapa prosesor 1? 21. Begitu. Sip ya, ini kalau misalnya teman-teman mau ditambah detail gitu ya, barangnya apa, kemudian dia beli berapa, dan lain sebagainya, silahkan aja. Nggak apa-apa. Ya, gitu aja teman-teman. Untuk video kali ini, intinya, walaupun di sini ada error, tapi nggak apa-apa, karena error ini untuk di file ini aja, untuk di transaksi.h aja. Tapi ketika nanti transaksi.h ini kita tarik ke main, jadi otomatis udah ada usernya, udah ada penjualnya, pembelinya, aksesorisnya, dan lain sebagainya. Jadi nggak apa-apa, nggak ngaruh. Sip. Dan kalau kita lihat pun tadi di pembeli, ini kita nggak include-kan user.h. Di penjual pun iya. Penjual. Tuh, nggak ada. Karena nanti kita akan tarik juga di main. Dan di main ini, semua kelas sudah diimport. Jadi aman. Gitu. Oke, baik ya teman-teman. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Kita sudah mengimplementasikan diagram kelas yang sudah kita buat di program OOP C++ kita. Sedikit lebih interaktif ya, karena kita sudah bisa melakukan transaksi di sini. Begitu. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Dan video ini saya rasa adalah video terakhir di playlist OOP C++. Semoga teman-teman terbantu. Karena adanya playlist OOP ini, belajarnya makin semangat lagi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi saya rasa itu aja. Untuk video kali ini, saya Sabriansyah pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning, and keep spirits.